Oke, gimana kira-kira Bapak Ibu? Bisa biar kita lanjut ke berikutnya. Sebenarnya di panduan ini sudah kita buatkan juga Bapak Ibu, ya. Di panduan ini juga kita sudah buat untuk absensi, ganti password dan seterusnya ada di sini Bapak Ibu. Untuk activity juga ada di sini. Untuk kuis juga sudah ada di sini. Sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Gimana kira-kira di absensi ini tadi? Sudah lah ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu kita mau jadi absensi ini cukup satu saja kita buat. Cukup satu saja. Nggak usah kita tambah terus activity absensi. Nggak usah kita tambah terus. Cukup satu yang kita tambah hanya sessionnya. Seperti itu, hanya sessionnya. Kalau nanti kita buat banyak, jadi dari jurusan itu harus membuka satu-satu lagi seperti itu. Menggabungkan lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita buat per session, dia cukup mengekspor satu saja udah selesai. Kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, seperti itu, Pak. Iya, iya, boleh. Ya, multiple session seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita mau mengulang di hari apa, jam berapa, ini tinggal kita setting saja di sini. Nanti otomatis seperti itu. Sama misalnya ini repeat sampai tanggal berapa nanti. Jadi kita sudah punya agenda tadi seperti itu, boleh. Ini tinggal kita ini aja kita aktifkan seperti itu. Nah, yang lainnya sama, recordingnya sama. Tinggal multiple ini aja, bedanya hanya di sini. Gitu. Iya, dipastikan itu Bapak Ibu. Ini ya, automatic ini tadi aja ini allow student. Kemudian kita mark aja ini. Oh iya, kalau kita mark ini Bapak Ibu, ya, ini Bapak Ibu tinggal di status tadi kita ini saya leave ya. Di status ini tadi ini kita checklist aja ini Bapak Ibu. Ini present. Jadi dia begitu masuk login, otomatis dia akan mendapat present seperti itu. Jadi ini yang kita hide-kan. Seperti itu. Kita tinggal tombol ini saja. Oh, maaf. Ini yang absen ya, yang absen. Yang dia tidak ada kegiatan nanti otomatis dibuat sistem dia absen seperti itu. Maaf. Ya, ini yang absen. Ini yang kita checklist. Jadi kalau tidak ada kegiatan di pada saat kita sudah setting attendance tadi, dia akan otomatis memarkkan bahwa dia adalah absen seperti itu. Ini tadi ketinggalan sedikit. Oke, kalau tadi yang kita buat dia per minggunya tadi, sessionnya tadi kita tinggal pilih saja di multi Bapak Ibu ini. Ya, kita repeat hari apa, kemudian repeat berapa minggu, misalnya 16 minggu atau 14 minggu misalnya, sampai tanggal berapa. Kita tinggal simpan saja. Jangan lupa untuk student recordingnya kita checklist. Seperti itu. Kira-kira. Tapi di multiple ini saya belum coba bagaimana kita membuat apa tadi ya? Haruskah kita isi lagi nanti secara manual di sessionnya? Belum pernah saya coba untuk menambahkan materi yang kita bawakan tadi, gitu maksudnya Pak? Iya, itu maksudnya kan. Jadi lebih amannya kita create sebenarnya kan gitu. Lebih amannya kita create gitu. Iya, itu perbedaannya. Iya, pertemuan itu apa gitu. Mata kuliahnya seperti itu dia. Jadi saya rasa kita apa saja kita setting saja secara manual lah saya rasa supaya memang ada yang bisa direkap nanti
oleh jurusan dan SPMI, kegiatan proses belajar mengajar kita di learning ini. Gitu ya, Bu ya. Supaya nanti ada juga evaluasi kita seperti itu kira-kira, Pak Ibu. Sesuai dengan RPS atau tidak kan bisa nanti dievaluasi seperti itu. Mana tahu ada yang mau dibutuhkan kira-kira di apa, Bu? Oke. Iya, berarti nanti di apalah di ini sama boleh nanti disampaikan kembali di luar forum, Bu, sama yang berkepentingan di situ gitu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa di sini sudah lah ya. Ini saya apa juga ini. Oke, selanjutnya kita menambah materi lah saya rasa dulu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ini kebetulan saya menampilkan 4 pertemuan atau 4 topik yang secara default kemarin Bapak Ibu juga dapatkan itu. Bagaimana nanti kalau misalnya ini habis, itulah dulu pertama ya. Bagaimana nanti, atau saya hapus saja lah dulu ini topik ini. Habis itu nanti enggak ini pula ya. Oke, misalnya ini saya hilangkan. Nah, jadi ini pertemuan saya di sini misalnya seperti itu gitu. Pertemuan saya di sini misalnya. Nah, kalau saya masuk lagi untuk pertemuan berikutnya berarti kita topik berikutnya lah istilahnya seperti itu, atau pertemuan berikutnya, maka di sini tinggal kita add saja topiknya. Boleh sekaligus untuk minggu depan dan seterusnya kita buat, atau per minggu juga boleh, atau per satu topik. Misalnya seperti ini, saya per satu topik, misalnya seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah ada topik yang nantinya kegiatan pembelajaran untuk mahasiswa kita di pertemuan ini kita lakukan di sini semua, gitu. Selain absensi tadi cukup di atas. Nanti itu akan adanya pemberitahuan ke mahasiswanya di kalender tadi kayaknya ada ya. Oke, di sini untuk mengubah topik ini Bapak Ibu ya, cukup di icon dari apa ini saja, pensil ini tinggal tambahkan saja misalnya pertemuan 2 atau part 2 misalnya, tergantung Bapak Ibu saja, atau nama materinya juga boleh dituliskan di sana. Boleh materinya. Misalnya seperti ini, tinggal enter saja maka akan muncul topik kita tadi jadi nama materi atau pertemuan kita seperti itu. Nah, kemudian di sini ada activity, ada research study, di mana tadi activity adalah kegiatan yang bisa berinteraksi dengan mahasiswanya. Kemudian research study adalah sumber yang bisa kita masukkan, didapatkan oleh pengguna, seperti itu kira-kira mahasiswa kita. Nah, untuk menambahkan materi, activity misalnya di sini, materi lah dulu, research, materi. Misalnya dalam bentuk file, kita tinggal isi nama dari materi kita ini apa, misalnya materi pertemuan 2 misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada deskripsi atau apa namanya, ya deskripsi singkat lah dari materi kita itu boleh kita isikan di sini. Ya, penjelasan singkatnya. Nah, untuk menampilkan penjelasan singkat ini di halaman utama mahasiswa kita itu nanti tinggal kita checklist saja. Ini, kalau misalnya kita tidak checklist, maka dia begitu buka baru muncul deskripsinya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini ada file yang akan kita muat. Misalnya di sini saya muat file. Misalnya ada ini tadi misalnya saya masukkan. Mau kita save as namanya atau tidak juga boleh di sini, tanpa kita save as juga boleh. Kita tinggal upload saja filenya. Nah, setelah kita upload, tinggal kita save display. Seperti itu. Nah, ini karena belum dibuat tutor. Nah, ini sudah bisa langsung muncul di sini. Kalau misalnya kita buka di part 2 tadi, di pertemuan kedua tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada penjelasan singkat tadi. Kalau misalnya tadi kita tidak checklist, maka ini tidak akan muncul seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya kita ada, kalau di S1 sebelumnya, semua kegiatan yang ada
hubungannya dengan pembelajaran kita secara daring, misalnya kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet, dan seterusnya, itu kita informasikan semuanya di e-learning kita. Gitu. Kita informasikan semua di e-learning kita. Nah, bagaimana menambah link misalnya di dalam e-learning kita? Kita tambah lagi activity tadi, research-nya. Di sini ada label, boleh menggunakan label. Atau URL, boleh. Kalau misalnya link. Kalau label ini lebih enak, kita bisa buatkan lagi penjelasannya. Misalnya, hari ini kita Zoom, misalnya seperti itu. Link Zoom-nya kita tempelkan di sini. Nah, misalnya link Zoom-nya ini. Oke, linknya di sini. Misalnya, kita berikan informasinya lah. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kita tinggal simpan saja. Kita simpan saja. Nah, nanti mahasiswa kita sudah tahu, oh hari ini kita Zoom. Seperti itu. Nanti tinggal klik saja. Seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa Bapak Ibu melakukan Zoom, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada video, saya rasa menambah video di label tadi juga boleh. Ini ada video, misalnya kita ambil videonya di YouTube misalnya. Kita sudah upload di YouTube misalnya, atau di Google Drive Bapak Ibu ada misalnya, boleh. Ya. Misalnya ini saja dulu, saya uji coba saja dulu ini. Udah sampai. Kita copy, nanti kita hapus. Kita copy linknya tadi. Kita tinggal, ini tadi record langsung ya Bapak Ibu, ini ya, icon yang ini. Kita insert video, link video ini. Jadi di sini ini kita record langsung, ya, record langsung. Kalau yang ini kita linknya, seperti itu kira-kira. Nah ini linknya, link video. Kita tinggal pastekan saja, kemudian kita insert media, nanti otomatis link videonya muncul di halaman mahasiswa, kita tinggal shift saja. Nah, nanti part 2 ini berarti bagiannya ada materi pertemuan 2, ada link Zoom, ada video pembelajarannya, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya activity-nya apa? Misalnya kita mau membuat quiz, atau forum misalnya. Setelah ada materi, video, dan sebagainya, kita buat forum. Nah, di activity, Bapak Ibu di sini ada forum. Nah, kita buat dulu forum name-nya, misalnya forum pertemuan kedua. Atau diskusi pertemuan 2 misalnya. Nah, boleh dibuatkan deskripsinya. Kalau kita mau tampilkan, tinggal checklist aja display-nya. Ya, penjelasan forumnya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita tambah topiknya, misalnya subjeknya apa? Misalnya, bagaimana dengan X, misalnya seperti itu. Boleh kita buatkan, silahkan, misalnya, silahkan diskusikan di sini tentang X tersebut, misalnya. Oke, kita pause. Nanti mahasiswa kita bisa melakukan menjawab apa yang sudah kita post tadi, atau mereka akan membuat topik baru. Kalau mereka ingin membalas, berarti nanti tinggal dibukanya saja. Bagaimana dengan ini, nanti di replay. Seperti itu kira-kira. Ini untuk activity forumnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, misalnya tadi forum sudah ada, kemudian ada quiz, atau tugas lah, misalnya kita berikan tugas ke mahasiswa kita. Jadi tugas ini sifatnya nanti akan dikirim juga melalui e-learning, gitu ya. Jadi di sini ada activity, assignment, ini assignment. Nah, misalnya ini tugas pertemuan 2, nama tugasnya, kemudian deskripsinya, misalnya kerjakan soal di PDF-nya, misalnya seperti itu. Kita buat filenya, file soal kita di PDF. Jadi ini kita tampilkan, kita tambahkan soal kita tadi di sini. Sebenarnya ini tidak hanya soal, tapi file pendukung untuk tugas itu tadi boleh kita uploadkan di sini. Gitu. Tidak hanya soal. Misalnya ada file pendukung, misalnya kita buatkan, boleh. Jadi nggak mesti soal di sini, gitu maksudnya. Nah, misalnya ini kita upload, atau sebelumnya sudah ada file kita, boleh kita gunakan juga. Gitu.
Kalau filenya sebelumnya sudah ada. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan masa waktu atau ya waktu pengerjaan atau pengirimannya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita berikan checklist di dalam submission formnya, nanti bahwa ada waktu yang kita berikan dari tanggal berapa, jam berapa, mahasiswa tersebut bisa mengupload sampai jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, seperti itu kira-kira. Nah, misalnya di sini kita izinkan hari ini sampai dengan tanggal 25, berarti besok sudah harus dikumpul sampai pukul misalnya kita buat 23. 23 misalnya kita buat 45. Nah, kalau misalnya kita ada penilaian secara kedisiplinannya misalnya boleh yang terlambat kita masih izinkan, misalnya kita berikan izin 15 menit. Nah, kita aktifkan cut off date-nya. Misalnya di sini tanggal 25 cut off date-nya tanggal 25, berarti kalau 15 menit kita buat berarti di tanggal jam 23 di menit ke 59. Nah, maksudnya cut off date ini pada saat nanti di jam 23 tanggal 25 di jam 23.45 dia masih dinyatakan penguploadannya normal. Nah, lebih dari itu terlambat sampai jam 23.59. Kalau misalnya sudah di tanggal 26 berarti dia tidak bisa lagi mengupload, langsung ditutup formnya. Kira-kira seperti itu ini, gitu. Kira-kira itu seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu checklist ini, sistem akan mengingatkan kita sebagai dosen untuk memberikan penilaian terhadap tugas tersebut. Jadi akan diingatkan, ini belum, seperti itu kira-kira. Karena di sini kita langsung bisa membuat penilaiannya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini tipe yang akan dikirim oleh mahasiswa kita itu boleh kita set. Misalnya hanya teks, berarti mereka tidak akan mengirim file, seperti itu kira-kira. Nah, boleh kita batasi juga karakternya. Cukup misalnya 100 karakter saja untuk menjawab pernyataan ini. Kita tinggal batasi saja 100, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dia upload, berapa file maksimum uploadnya yang kita izinkan. Seperti itu. Kalau checklist 22 ini aktif. Tapi kalau misalnya ini tadi, maksudnya kalau checklist, upload filenya juga aktif. Tapi kalau misalnya kita hilangkan checklistnya hanya teks saja, maka tipe file, berapa file yang diupload itu tidak akan tersedia seperti itu. Nah, misalnya ini tadi hanya submit saja file, maka berapa file, misalnya 1 file atau 2 file atau 3 file nanti yang diupload. Kemudian untuk mengurangi beban server juga, kalau misalnya file Bapak Ibu misalnya tidak sampainya kira-kira mahasiswa itu 1 mega, dikurangi saja ini Bapak Ibu bisa. Seperti itu. Gitu. Dikurangi saja misalnya seperti itu supaya tidak membebani layanan di server kita juga. Nah, kita juga bisa membatasi TV filenya. Misalnya ini tinggal kita pilih saja, saya mau mahasiswa itu hanya mengupload misalnya zip-nya atau dokumen saja. Boleh seperti ini. Dokumennya juga bisa kita tentukan. Dokumen apa? Misalnya hanya PDF dan Word misalnya seperti itu. Word-nya boleh yang 2007 misalnya seperti itu. Hanya itu saja yang akan nanti diizinkan. Boleh. Gitu. Nah, misalnya ini tadi, nanti informasi ini akan disampaikan juga di halaman mahasiswa itu gitu. Nah, misalnya ini sudah selesai, sudah kita setting jadwal dan seterusnya tadi, kita tinggal simpan saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau misalnya di halaman mahasiswa nanti ya di part 2 tadi. Nah, ini di tugas pertemuan kedua. Nah, di sini sudah ada sebenarnya jadwal dari yang diinikan tadi, yang kita setting tadi. Nah, mereka akan melihat submission-nya nanti, melihat submission nanti. Di situ akan dijelaskan nanti, mereka di halaman mahasiswa nanti ada penjelasan tipe filenya. Seperti karena ini kita menggrading, menilai, dia tidak menunjukkan itu gitu. Oke, di part 2 tadi, di pertemuan kedua tadi, kita sudah ada materi, link atau di label, kemudian ada video pembelajaran, ada forum, ada tugas. Nah, selanjutnya misalnya kita mau membuat kuis. Kita tinggal, ada yang mau sampai Pak? Iya.
Oh, melihat tugas ini, Pak. Assignment ini atau kuis, Pak? Assignment atau kuis? Assignment, Pak ya. Saya belum dapat ini settingan model seperti itu, Pak. Iya. Tapi coba bentar, Pak ya. Ini kayaknya enggak, Pak. Oh, ini dia, Pak. Tapi saya belum coba ini, Pak. Saya belum berani mengatakan ini apa berhasil apa belum ini. Saya belum pernah coba ini soalnya. Tapi kayaknya dari sini, Pak. Ya. Ini dari jam berapa nanti ini kita set. Misalnya ini kita add, kemudian ini sampai form sampai until gitu, misalnya seperti ini, Pak. Iya, untilnya sampai di sini gitu. Nanti kita coba nanti, Pak. Iya. Iya, betul, Pak. Oh iya iya iya, Pak. Ya, nanti boleh kita coba sama-sama Bapak Ibu. Yang berhasil nanti kita diskusikan di apa lagi. Oke, kemudian tadi kuis ya. Kita kuis di activity. Kemudian di sini ada kuis. Di activity ya, di activity and research tadi baru kita pilih kuis. Nah, di sini kita tinggal isi saja nama kuisnya. Kuis 2 misalnya, kemudian kita boleh deskripsinya lagi. Kemudian kita tampilkan kuisnya boleh, kemudian atur waktunya ya, kapan kita adakan kuis ini sampai jam berapa kuisnya, seperti tadi juga ini ya. Seperti tadi. Misalnya ini buka kuisnya dari jam berapa, kemudian ditutup kuisnya di jam berapa. Misalnya ini tadi kita buat 15.56 ini ya, udah ya. Udah 16 ini ya. Misalnya ini 16, ini sampai 17 misalnya. Seperti itu di hari ini misalnya. Nah, kemudian boleh juga menggunakan time limit ya, Pak ya. Sini misalnya 60 menit atau dan seterusnya boleh. Jadi ini untuk open quiznya sama closing quiznya. Berapa menit dia mengerjakan quiz tersebut, kita tinggal setting saja di sini, di time limitnya. Misalnya kita buat 15 menit, seperti itu. Nah, kemudian ini, kalau misalnya tadi ada kita 5 soal, yang masih dikerjakannya 4 soal, tapi waktu sudah habis, kita pilih yang otomatis tersimpan jawabannya, seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk penilaiannya di gradingnya kira-kira bagaimana kita buat penilaiannya? Ini saya rasa misalnya kalau misalnya penuh 100 nanti ya, grade to pass 100. Nanti boleh di dalam penilaian di grading nanti kita bisa melihat hasilnya gitu. Kemudian ini selanjutnya ini tadi kalau misalnya menggunakan aplikasi, kita bisa menggunakan save exam-nya. Jadi tidak bisa buka tab dan seterusnya. Ini untuk model tampilannya. Ya. Kalau ini sebenarnya appearance-nya ini lebih ke save exam-nya ini. Mendukung ke save exam-nya. Ya, bisa menampilkan profilnya atau seterusnya seperti itu. Oh, maksimum 10 ya. 10. Gimana Pak? Iya, layoutnya, referensinya tidak. Nah, di sini Bapak Ibu
tadi sudah kita buat settingan untuk kuisnya. Sekarang bagaimana kita menambahkan soalnya. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal edit saja kuisnya ini. Nah, kita tinggal add di sini Bapak Ibu sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini kita add question, ya. Kalau misalnya kita sudah punya bank soal di sini, kita tinggal pilih saja dari bank soalnya. Nah, kalau misalnya kita baru pertama kali membuat soalnya, kita pilih apakah multiple choice, benar salahnya, atau pencocokan tadi, atau penjodohan ya tadi ini ya, dan lainnya. Gitu. Misalnya kita biasa menggunakan multiple choice, kita tinggal add saja multiple choice. Nah, di sini question name-nya kita nanti ini untuk bank soal kita juga, ini misalnya soal di materi kita, misalnya query insert, misalnya soal insert, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini ya, pertanyaan misalnya, kemudian kalau misalnya nanti mahasiswa kita menjawab, maksudnya gini, menjawab kemudian dia tidak bisa melakukan perubahan lagi, atau setelah disubmit dia mau melihat feedbacknya, apa kira-kira nanti kenapa, atau penjelasan dari jawaban atau pertanyaan ada di sini Bapak Ibu, kita isikan di sini. Ini general feedback. Jadi nanti di sini pada saat diklik, dipilih, kemudian dia submit, nanti ada muncul feedbacknya seperti itu kira-kira. Oh, pertanyaan ini seharusnya menjawab ini, dan seterusnya seperti itu. Kalau kita isikan, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat abjad atau numbering atau seperti ini hanya style dari optionnya, ya, style dari optionnya. Nah, kemudian di sini pilihan pertama, apakah ini boleh juga kita buatkan dia ada penilaian tertentu, berapa persen untuk pilihan pertama. Kalau misalnya tidak ada nilai kosong, misalnya seperti itu. Nah, feedbacknya apa kalau dia pilih ini, kemudian kalau dia pilih misalnya yang kedua, misalnya ini A, ini misalnya B, nah, misalnya ini kita buatkan 100%, kemudian di sini misalnya, oh B ini jawabannya seharusnya bukan ini, kita kasih misalnya poinnya hanya 10%, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Ini C, kalau ada feedback kita boleh isikan. Terus kemudian di sini D misalnya. Kemudian kalau hanya 4 tidak masalah ya. Ini E misalnya seperti itu. Ya, kita tinggal save. Continue editing ini kembali lagi kita ke soal ini. Tapi kalau misalnya kita save saja, dia kembali ke bank soal kita tadi. Jadi nomor 1 kita sudah punya soal ini, ya. Misalnya ini kita edit poinnya, maksimum tadi 10. Misalnya ini nanti ada tadi 100%, kan untuk jawaban A 100%, nanti boleh misalnya poin penuhnya ini 100. 1 ya, 1 sampai 10 ya, 1%. Finishing 1. Oke, untuk soal berikutnya tinggal add lagi, boleh dengan tipe yang lain, true and false, kita tinggal tambah saja. Question name-nya misalnya insert tadi. Question-nya, pertanyaannya, tanya 2. Kemudian jawaban false-nya apa? Atau jawabannya nanti true. Feedback-nya kalau dia true apa? Kalau dia false apa? Maksudnya begitu dijawab, nanti di akhir ada penjelasan, begitu disubmit ada penjelasannya. Seharusnya jawabannya ini true karena begini-begini. Seperti itu. Seharusnya ini jawabannya salah karena begini-begini. Ini kalau misalnya kita mau menambah feedback untuk jawabannya. Seperti itu. Kita tinggal save. Dan seterusnya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi di dalam part 2 ini tadi kegiatan kita sudah ada materi kita, sudah ada link Zoom-nya, sudah ada video, sudah ada forum, sudah ada assignment, sudah ada kuisnya. Kira-kira ini yang mungkin sering kita lakukan di dalam e-learning kita. Kalau misalnya ada hal yang baru yang Bapak Ibu
lakukan, boleh juga kita diskusikan di sini. Mana tahu menjadi sesuatu yang baru juga untuk teman-teman kita yang lain. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Nanti panduan PDF-nya saya bagikan nanti ke prodi masing-masing. Nanti prodi masing-masing mengirimkan ke ke dosen, grup dosen masing-masing di mata kuliah di grup dosen prodi tersebut lah. Iya, videonya nanti linknya juga saya ini kan. Gimana kira-kira Bapak Ibu supaya nggak terlalu berat nanti